Wah, gak nyangka ya sebentar lagi kita bakal lulus dari SD negeri swasta. Gak kerasa kita udah 6 tahun sekolah di sini. Iya, sedih banget rasanya. Udah banyak banget loh kenangan kita di sekolah ini. Dan sebentar lagi aku bakal berangkat ke Jepang. Selamat tinggal ya teman-teman. Oh Jessica, jangan ngomong kayak gitu dong. Aku jadi sedih kan sekarang. Iya, baru aja kita senang udah selesai ujian. Masa kita sekarang udah harus sedih lagi sih gara-gara kamu pergi, Jess? Ayo cepat, Feli! Yes. Itu Feli sama papanya kan? Feli ngapain ke sekolah sama papanya? Jangan-jangan bahas Feli yang gak ikut ujian kemarin. Bisa jadi tuh. Kita nguping yuk. Yuk. Aku juga pengen tahu gimana nasibnya Feli. Yuk, kita kesana yuk sekarang. Ya ampun. Mana ini Feli dan bapaknya ya? Lama sekali mereka datang ke sini. Permisi Bu Nur. Akhirnya Pak Yudi datang juga. Halo Feli. Gimana Sar? Jadi gimana Bu Nur? Apakah anak saya bisa lulus dari SD negeri swasta? Jadi begini Pak Yudi, kami seluruh guru di SD negeri swasta sudah bekerja dengan sangat keras untuk membantu anak Bapak Felicia Tantrum agar lulus dari SD negeri swasta. Kami sudah membantu menaikkan nilainya Feli sedikit, sudah membantu merubah sikapnya Feli, sudah membantu meningkatkan kemampuan belajarnya Feli. Tapi dengan insiden kemarin, saat Feli keluar dari ruangan ujian dan tidak mengikuti ujian kelulusan dengan baik, maka kami guru-guru di SD negeri swasta tidak bisa meluluskan Felicia Tantrum dari SD negeri swasta. Feli sepertinya masih harus belajar dengan baik di sekolah dasar. Jika saya luluskan Feli dan dia lanjut ke SMP, saya tidak yakin apakah dia mampu mengikuti pelajaran di SMP. Karena pelajaran di SD saja dia masih sangat kurang, apalagi pelajaran yang ada di SMP. Ya sudah. Jika itu keputusan yang terbaik, gak apa-apa. Saya yakin guru-guru di SD negeri swasta pasti tahu mana yang terbaik untuk anak saya, Felicia Tantrum. Pak, tapi aku gak mau tinggal di SD, Pak. Aku malu, Pak. Pak. Bapak juga malu, Feli. Punya anak yang bodoh dan gak bisa diatur kayak kamu. Papa itu udah bilang sama kamu, Feli. Papa nggak bakal bantu kamu. Yes, tapi aku gak mau tinggal di SD, Pak. Harga diri kau bisa hancur nanti. Aku harus lanjut ke SMP, Pak. Aku harus lanjut ke SMP. Papa harus bantuin aku. Enggak. Papa nggak bakal bantuin kamu, Feli. Ini karena perbuatan kamu sendiri. Jadi, kamu harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Bu Nur, saya permisi, Bu Nur. Tolongin Feli! Tolongin Feli!
Selamat datang di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Anda siapa ya? Saya tetangganya Sultan Putri. Katanya ini open untuk umum, beneran ya ini bisa dimasukin untuk umum? Betul. Kebetulan hari ini lagi dibuka untuk umum. Mau dilihat-lihat dulu? Boleh, ini fasilitasnya apa aja ya? Boleh dijelasin nggak mari ya ikut dengan sedikit? saya bakal jelasin sekarang juga. Perkenalkan, saya adalah lifeguard yang bekerja di kolam berenang ini. Saya biasa mengawasi orang-orang yang berenang di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Kebetulan di sini ada 1.225 lifeguard yang bekerja untuk mengawasi kolam berenang ini. Ini apa ini? Ada pasir pantai pribadi nih? Iya, jadi ini adalah pantai pribadi yang pasirnya itu diimpor langsung dari Hawaii ya, khusus untuk Sultan Putri aja berenang di sini. Wah, ini apa ini mas? Kebetulan ini adalah kapal pribadi Sultan Putri yang udah nggak dipakai dan akhirnya jadiin pajangan di kolam berenang pribadinya Sultan Putri. Mau lihat-lihat? Ayo kita masukin ya. Jadi di sini ada kolam berenang yang dimana bisa membuat ombak buatan ya, bisa dilihat itu. Wah, bagus banget. Ini kayak laut asli ya? Iya betul. Jadi di sini kita mau membuat pantai yang seperti asli ya, di mana ada ombak dan ada pasirnya seperti ini. Yuk saya perlihatkan lagi fasilitas-fasilitas lain yang ada di kolam berenang pribadinya Sultan Putri ini. Mas, sampai mana ini mas? Jauh banget loh jalannya mas. Bagi Sultan Putri ini masih deket ya, karena ini cuma luasnya sekitar 13 hektar atau 15 13 hektar? Bagi Sultan Putri mah itu kecil. Mas, ini apa nih mas? Oh ini kolam berenang. Ini apa mas? Banyak kali loh serotannya. Jadi biasanya keponakan-keponakannya Sultan Putri kalau pengen berenang itu berenangnya di sini, karena ini kolam berenang yang khusus anak-anaknya. Jadi ini ada banyak sekali perosotannya. Terus ada juga yang ember jatuh jadi air mancur itu loh. Saya mau lihat mas. Boleh. Ya ampun. Mana belum? Tadi itu kecil mas ada. Oh, masih kecil. Yang besar nanti ada di situ dia keluar ya. Biasanya di sini keponakan-keponakannya Sultan Putri yang biasa berenang. Ini saya boleh berenang di sini juga? Boleh. Biasa kok yang orang-orang dewasa yang masa kecilnya kurang bahagia sering berenang di kolam anak seperti ini kok. Jadi di sini ada sungai buatan untuk Sultan Putri. Jadi di sini ada arusnya ya. Kita biasa pakai ban gitu, nanti kita bisa muter sendiri mengelilingi. Ini ban mobil boleh mas? Bukan. Oh bukan. Tolong jangan dibawa ya sifat kampungannya ke sini karena ini biasanya kolam renang Sultan. Saya kira ban mobil boleh, ternyata udah ada ban khususnya Iya, ya? ada ban khususnya ini. Nah, ini ada fasilitas untuk yang dewasa dan remaja. Jadi di sini agak sedikit ekstrim ya, tapi nggak begitu ekstrim kok. Jadi kalau mau nyoba yang memacu adrenalin, bisa dicoba perosotan yang ini. Gede banget ya mas, panjang loh perosotannya, ada 4 loh itu. Iya, memang ini emang Sultan Putri kadang suka yang memacu adrenalin gitu. Jadi gimana? Anda mau berenang? Iya, kayaknya saya mau nyari tetangga saya itu Mbak Setiam itu tetangga saya. Tapi dengar dulu ya, dengar dulu. Oh, belum. Kalau mau berenang di sini ada syaratnya. Apa itu? Harus menerima uang 150 juta. Udah berenang dapat uang 150 Iya, juta. memang itu harus diterima syaratnya. Gimana? Dan itu harus dihabiskan dalam sehari. Setuju, sangat Oke, setuju. terima Saya kasih. bakal Ayo, kesini saya setiap antarkan hari. ke Mas. tempat ganti baju. Iya, Yuk, iya. yuk. Harus naik mobil. Pas banget helikopternya rusak tadi. Udah ngantuk banget lagi sekarang. Pak, berhenti pak. Ya ampun, padahal tadi lampunya merah, tapi kenapa aku terobos ya? Bahaya banget itu tadi. Pak, berhenti sekarang juga pak. Polisi. Pak, cepat keluar pak. Astaga. Pak, maaf pak. Bapak sadar apa yang sudah bapak langgar? Sadar pak. Ini salah saya karena nggak fokus saat nyetir. Saya ngebut dan ngelanggar lampu merah. Maafin saya ya pak. Bagus, bapak sadar apa yang sudah bapak langgar. Tapi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, saya harus mengecek SIM dan STNK bapak. Baik pak. Ini ya pak. Oke, SIM dan STNK-nya masih aktif ya pak. Tapi karena bapak sudah melanggar peraturan di jalan, jadi bapak harus kami kenakan denda ya. Tapi untuk dendanya nanti bapak bisa bayar di... Denda? Maaf saya nggak bawa cash pak. Tenang saja pak, nanti bapak bisa bayar di... Saya bawanya emas batangan sama bitcoin aja pak. Bapak nerima itu atau enggak ya? Gak usah dikasih kembalian nggak apa-apa kok pak. Tapi tolong maafin saya ya pak. Sepertinya bapak salah paham ya pak. Untuk dendanya nanti bapak bisa bayar di... Tolong pak, ini kesalahan pertama saya. Biasanya saya soalnya diantar naik helikopter pak. Ini pertama kalinya saya nyetir sendiri naik mobil pak. Saya nggak sadar pak, di sini ternyata ada lampu merah. Soalnya biasanya saya naik helikopter itu nggak ada lampu merahnya pak. Jadi tolong terima ya pak, mas batangan dari saya. Saya merasa bersalah sekali soalnya pak. Iya pak, tapi saya bakal beli deh pak jalanan di sini biar nggak ada lampu merahnya lagi pak. Gini banget ya nilang orang Sultan. Sari, Jessica, kalian mau makan di rumahku atau enggak? Emang makanannya ada apa aja, Bot?
Kalau yang mewah-mewah, kita nggak mau ya, Put. Iya, Put. Lidah kita ini lidah kampung, Put. Nggak bisa makan yang mewah-mewah. Nggak terlalu mewah kok. Tadi mbak aku bilang cuma ada stik Wagyu A5 sama nasi goreng salmon aja. Kalian mau atau enggak? Ya ampun, nasi gorengnya aja pakai salmon. Itu namanya mewah, Put. Kita nggak mau ah. Terus kalian maunya makan apa? Makan apa ya? Hah, aku lagi pengen makan di Sobaria atau di Susito gitu. Boleh tuh. Gimana kalau kita makan di mall aja sekarang? Kita makan-makan di sana, terus kita sekalian jalan-jalan deh. Boleh tuh. Ngapain jauh-jauh? Di sini ada kok. Maksudnya kalian mau makan Sobaria sama Susito kan? Di rumah ini ada kok. Sobaria kan restoran di mall, Put. Mana mungkin mereka buka di rumahmu? Iya, mereka buka di rumahku. Kita ke lantai 28 yuk sekarang. Di situ tempatnya restoran-restoran. Kemarin kalau nggak salah baru buka juga deh restoran Ichis Factory. Ayam pedes itu loh. Yuk kita ke sana yuk sekarang. Yes. Ini udah nggak normal nggak sih? Iya, Sar. Aku masih mencerna maksud omongannya Putri. Jadi di rumahnya dia ini ada restoran gitu, restoran yang buka di mall-mall gitu ada di rumahnya gitu. Kayaknya sih Jess. Ya udah kita ikutin Putri aja yuk Jess. Yuk Sar. Nah ini dia teman-teman restoran yang ada di rumahku. Sekarang kalian tinggal pilih deh kalian mau makan di mana. Nanti habis makan kita lanjut tidur di kamarku yuk. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi deh ke mall. Put, ini namanya kamu bawa mall ke rumahmu, Put. Iya, Put. Kok mereka mau buka restorannya di rumahmu, Put? Kalian tahu sendiri kan, di rumahku ini ada 1000 pegawai. Jadi banyak kok yang mau makan di sini. Ya udah, yuk kita cari yuk makanan yang kalian mau. Kalian bebas mau makan yang mana aja. Semuanya gratis di sini. Shock banget ya, punya teman Sultan. Iya, Sar. Nggak ngerti lagi aku sama konsep rumahnya Putri.